Baik, selamat siang dan salam bahagia teman-teman sekalian. Suara saya bisa didengarkah? Bisa, Benar, Mas. Mas. Iya, Mas. Ya. Kemudian tampilan layarnya, PPT-nya sudah masuk? Sudah, Mas. Sudah, baik. Sudah, Baik, Mas. teman-teman, kita mulai pertemuan kita ketiga semester ini kaitan dengan psikologi sosial. Kita akan bicarakan pertemuan siang ini tentang diri pribadi dan diri sosial, atau nanti kita akan sebut sebagai konsep diri. Di pertemuan-pertemuan kemarin kita sempat singgung bahwa ada perbedaan-perbedaan bagaimana respon diri kita, termasuk di dalam ruang bagi kita terkait dengan identitas-identitas personal dan identitas-identitas sosial kita. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan siang hari ini kita akan bicarakan tentang self concept atau konsep sosial, di mana atau konsep diri begitu ya, di mana menurut Dan, kemudian Reisman dan Doaks, dia mengatakan bahwa konsep diri ini berkaitan dengan upaya seseorang atau kesadaran seseorang terkait dengan dirinya sendiri. Jadi di dalam self concept itu terdiri dari sekumpulan keyakinan, perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Keyakinan-keyakinan kita, perasaan-perasaan kita tentang diri sendiri itu akan dirangkum dalam terminologi yang disebut sebagai konsep diri atau self concept. Bahwa keyakinan kita kemudian itu akan berkaitan dengan bakat kita, minat, tapi juga kemampuan yang kita miliki berkaitan dengan kapasitas-kapasitas yang kita miliki, termasuk nanti di dalamnya soal penampilan fisik, pengalaman, dan seterusnya. Jadi dalam hal ini keyakinan seseorang itu nanti akan berkaitan dengan apakah kita sebagai manusia itu memiliki keyakinan tentang hal-hal yang positif atau negatif terhadap diri kita, hal-hal yang membanggakan atau tidak membanggakan tentang diri kita, serta hal-hal yang kita senangi atau tidak kita senangi tentang diri kita. Jadi konsep diri ini nanti pada akhirnya adalah bicara soal bagaimana penilaian kita, bagaimana kondisi diri kita, melihat pengalaman-pengalaman kita terkait dengan interaksi sosial maupun proses-proses mental kita. Karena itu, maka sebenarnya konsep diri itu penting bagi kita untuk melihat bagaimana penilaian-penilaian diri kita atas pengalaman, bagaimana pengalaman-pengalaman diri kita dalam interaksinya dengan orang lain. Maka teman-teman sekalian, konsep diri menjadi penting itu karena berfungsi untuk mengetahui, tetapi juga untuk mempengaruhi perilaku seseorang dalam menanggapi dunianya, dalam menanggapi pengalaman-pengalamannya. Jadi karena kita bicara soal psikologi, tentu teman-teman bisa merefleksikan ini ke diri masing-masing, ke keakuan masing-masing, apakah diri saya, apakah diri Anda kemudian memiliki irisan-irisan, memiliki konsepsi-konsepsi tentang positif negatif itu tadi, kemudian bangga tidak bangga atau senang tidak senang terhadap diri sendiri. Jadi self concept itu akan nanti berpengaruh terhadap cara kita menanggapi pengalaman-pengalaman, cara kita menanggapi dunia di dalam interaksi kita dengan orang lain. Nah, dalam perkembangannya memang kemudian interaksi sosial itu akan dibentuk oleh dua hal, yaitu proses interaksi kita dengan orang lain. Karena itu konsep diri itu diperoleh dari hasil evaluasi orang lain terhadap dirinya, tetapi juga nanti dilihat sebagai hasil evaluasi diri kita sendiri atas pengalaman-pengalaman atau atas pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh. Karenanya, apa yang kemudian dipikirkan oleh orang lain terhadap diri kita itu akan menjadi sumber informasi, akan menjadi sumber pengetahuan untuk mengetahui siapa diri kita. Itu titik penting kenapa kemudian konsep diri itu menjadi penting.
Kenapa kemudian cara kita mengetahui tentang diri kita itu menjadi penting. Ini contoh tentang bagaimana ketika kita kemudian mengatakan bahwa orang lain itu sebagai cermin, orang lain itu sebagai manifestasi atas pengalaman-pengalaman kita, maka contoh dari gambar ini bisa menunjukkan itu semua. Jadi seekor kucing yang manis begitu melihat dirinya itu seperti macan misalnya, atau orang lain di luar diri kita itu kemudian melihat sebaliknya, seolah-olah dianggap garang begitu, tetapi kemudian sejatinya ia itu adalah hanya seekor kucing misalnya. Ini dua analogi bagaimana cermin itu menunjukkan orang lain dalam interaksi sosial itu bisa menjadi cermin tentang konsep diri kita. Namun informasi dari orang lain, apa yang dikatakan orang lain tentang diri kita itu bukan satu-satunya informasi untuk bicara tentang bagaimana konsep diri kita. Ada faktor yang lain yang berpengaruh, yaitu adalah tindakan. Itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana kita mengkonsepsi diri kita. Penguasaan kita dalam berbahasa, penguasaan kita dalam berinteraksi sosial, dan seterusnya, itu akan membentuk konsepsi-konsepsi yang ada di dalam diri kita. Artinya, hasil tindakan itu nanti adalah berupa introspeksi dan persepsi terhadap diri kita sendiri. Dalam hal ini, reflektif, kemampuan kita untuk merefleksikan diri kita sendiri itu bagian dari cara kita untuk menentukan seberapa seberapa besar konsep diri kita. Nah, di dalam konsep diri itu kemudian akan diawali dengan pengetahuan tentang diri atau self knowledge. Kenrick dan kawan-kawan itu menyebutkan setidaknya ada 3 sumber atau 3 cara bagaimana kita mengetahui atau menghimpun pengetahuan tentang diri kita. Cara yang pertama itu dengan self perception theory, jadi persepsi tentang diri. Pada proses ini teman-teman bisa mencermati bagaimana persepsi dirinya itu melalui perilaku-perilaku, melalui tindakan-tindakan yang ditujukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tindakan-tindakan kita itu kemudian secara personal kita persepsikan sendiri. Oh, tadi saya melakukan ini salah atau tidak ya gitu. Saya berbicara begini salah atau tidak ya. Itu bagian dari cara kita untuk mempersepsi, cara kita untuk membangun pengetahuan tentang diri kita. Yang kedua, menurut Kenrick, ini kemudian disebut ada istilah reflective appraisal process. Jadi proses di mana individu itu kemudian merefleksikan dirinya atau berkaca tentang dirinya dengan mengobservasi ataupun kemudian berimajinasi tentang yang dikatakan orang lain tentang dirinya. Jadi perkataan-perkataan orang lain, informasi-informasi dari orang lain kemudian itu direfleksikan untuk menjadi bagian dari self knowledge. Dengan cara ini sesungguhnya apakah kemudian kita bisa mencerna informasi-informasi orang lain tentang diri kita itu menjadi bagian penting. Oleh Charles Hutton ini kemudian disebut sebagai the looking glass self. Cara kita mencerminkan perilaku-perilaku kita, cara kita mencerminkan tindakan-tindakan kita yang kita peroleh informasinya itu dari orang lain. Cara yang ketiga itu adalah social comparison atau perbandingan sosial. Jadi teman-teman, di dalam relasi hidup kita tentu kita akan bersinggungan terus dengan orang lain, berhubungan terus dengan orang lain, dan dalam proses berhubungan itu kita selalu diperbandingkan. Oh, dia kok bisa bisa ini, bisa itu ya, sementara saya tidak misalnya. Kok dia bisa memiliki pekerjaan-pekerjaan yang tinggi, kok saya tidak. Kok dia bisa mudah untuk melakukan ini, melakukan itu, kok saya tidak misalnya. Itu adalah cara kita membandingkan.
Dan bisa jadi dalam pengalaman sehari-hari misalnya teman-teman selalu memperoleh perbandingan itu, baik di keluarga misalnya atau di lingkungan kelompok, komunitas dan seterusnya. Nah, dengan cara ini sesungguhnya seseorang itu membandingkan kemampuannya. Jadi yang diperbandingkan kita dengan orang lain itu adalah kemampuannya, kemudian sikap-sikapnya, tetapi juga keyakinan dan sistem beliefnya. Keyakinan itu ya soal agama, itu kenapa dalam konteks Indonesia ada kasus-kasus yang berbau sara, berbau keagamaan itu tinggi, itu karena memperbandingkan sistem beliefnya, memperbandingkan keyakinannya. Nah, sebaliknya orang kemudian tidak akan berani kemudian mengatakan bahwa dia pandai, dia cantik, dia ganteng, dia kaya dan seterusnya jika dia tidak memiliki perbandingan. Maka dalam social comparison itu pasti akan ada dua hal yang dibandingkan, dua atau lebih hal yang kemudian dibandingkan. Selain ketiga itu, menurut Kesin, ada satu cara lagi yang bisa digunakan untuk self-knowledge, itu adalah memoir autobiografi. Meskipun cara ini itu memiliki egosentrisme bias yang tinggi. Jadi memoir autobiografi itu akan berkaitan misalnya yang teman-teman lakukan sehari-hari misalnya adalah menulis catatan harian atau menulis diary gitu ya. Pengalaman hari ini ngapain, merasakan apa yang disukai, apa yang dibenci dari orang-orang yang pernah berrelasi dan seterusnya, itu bagian dari memoir autobiografi. Tapi sebagian besar yang kemudian dicatat itu memiliki bias egosentris. Bias egosentris itu yang dicatat yang baik-baik saja. Kalau itu berkaitan hal negatif tentang diri kita, itu biasanya kemudian tidak akan kita catat. Kita akan abaikan. Ini yang disebut sebagai egosentrisme bias. Kemudian teman-teman, di dalam konsep diri, pengetahuan tentang diri ini nanti yang akan membentuk sekali lagi soal self-concept, tentang konsep diri. Jadi, dari pengetahuan atau self-knowledge akan berkembang menjadi self-concept, akan berkembang menjadi self-scheme atau skema diri. Nah, skema diri itu sendiri itu pengetahuan yang terorganisir mengenai sesuatu yang kita gunakan untuk menginterpretasikan pengalaman. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita himpun di dalam sistem saraf kita gitu ya, yang kemudian pengalaman-pengalaman itu akan menjadi bagian penting bagi kita untuk kemudian mengorganisasikan, menginterpretasikan pengalaman. Jika misalnya di masa kecil Anda memiliki ketakutan terhadap misalnya ular gitu ya, maka ketakutan Anda terhadap ular di masa kecil itu akan terus berlanjut, akan berefek pada cara Anda untuk menginterpretasikan peristiwa ketika Anda dihadapkan dengan ular itu tadi. Ketakutan Anda terhadap ayam, ketakutan Anda terhadap apapun itu dibangun dari pengetahuan dan skema diri yang ketika Anda dihadapkan dengan itu, Anda akan mengambil jarak, Anda juga akan merasakan ketakutan itu. Nah, skema diri itu adalah cara diri kita untuk mempengaruhi atau mengolah informasi dengan mengambil tindakan-tindakan tertentu. Dengan skema diri, kita akan berfungsi dan berpengaruh terhadap cara kita mengambil tindakan. Kalau Anda tidak suka coklat, misalnya, ketika orang lain memberikan coklat, maka reaksi Anda akan berbeda. Ketimbang misalnya Anda suka bunga dan orang lain memberikan Anda bunga. Itu skema itu kemudian menentukan bagaimana kita mengambil tindakan. Contoh eksperimen yang dilakukan oleh Bimen dan Tiner, dia mengatakan bahwa tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh kesadaran tentang siapa dirinya. Eksperimen itu dilakukan di tahun 1979 pada anak-anak gitu ya, yang berumur kalau di kita ya kira-kira usia SD sampai
SD gitu ya, 5 sampai 17 tahunan. Pada sebuah pesta Halloween di sana disebutkan bahwa ketika anak-anak masuk ke ke gedung atau ke ruangan pesta Halloween, mereka diminta untuk melepaskan topengnya begitu. Kemudian di depan pintu masuk itu diberikan kaca dan permen. Nah, anak-anak yang beberapa anak yang kemudian diminta untuk melepaskan topeng dan mengambil permen, dia hanya akan mengambil sedikit, 1 atau 2, seperti yang disarankan oleh eksperimenter. Karena apa? Dia melihat cermin, dia mengambil permen, dan anak-anak yang melepaskan topeng sembari melihat wajahnya di cermin, dia memiliki kecenderungan untuk mengambil permen lebih sedikit ketimbang di belakangnya kemudian anak-anak yang diminta untuk tetap menggunakan topeng Halloween-nya begitu, kemudian dia cenderung akan mengambil banyak. Jadi di dalam eksperimen ini hasilnya kemudian menunjukkan bahwa tingkah laku seseorang itu dipengaruhi oleh kesadaran tentang siapa dirinya. Yang memakai topeng itu mereka sudah berpikir bahwa ini bukan saya, tetapi anak-anak yang tadi melepas topengnya dan kemudian melihat dirinya di cermin, dia mengetahui, oh saya itu seperti ini. Nah, di dalam skema diri kemudian ada 3 jenis. Ada actual self itu diri kita yang hari ini. Teman-teman yang hari ini di dalam Google Meet, ini adalah actual self Anda. Hari ini yang Anda lakukan hari ini adalah actual self Anda. Tetapi yang kedua, ada jenis kedua, yaitu disebut sebagai ideal self. Ideal self itu adalah diri yang diinginkan di masa yang akan datang. Oh, saya akan menjadi orang yang bekerja, akan punya duit banyak, kemudian membahagiakan orang tua. Itu ideal self. Tapi antara ideal self dengan actual self hari ini ada jarak, ada ada celah, ada keterputusan. Karena itu di bagian ketiga ada yang disebut sebagai out self. Out self itu adalah diri yang seharusnya. Untuk mencapai ideal self, seseorang harus memantaskan diri. Seharusnya agar saya bisa sampai ideal self, agar saya di masa depan punya pekerjaan yang baik, punya gaji yang baik, bisa membahagiakan orang tua, seharusnya saya belajar yang rajin, seharusnya saya bekerja dengan giat dan seterusnya. Itu adalah actual out self. Sehingga out self ini yang akan menjadi jembatan bagi kita keterputusan antara yang aktual kita hari ini dan yang ideal di masa yang akan datang. Oke. Nah, keterputusan antara actual self dan ideal self itu disebut sebagai atau jarak atau jarak antara actual self dan ideal self itu disebut sebagai dejection related emotion. Jadi dejection related emotion itu akan berkaitan dengan perasaan-perasaan kekecewaan kita, ketidakpuasan kita terhadap actual self, kemudian kesedihan kita terhadap actual self, dan seterusnya. Tetapi jarak antara actual self dengan out self karena tadi actual self itu yang hari ini, ideal self itu yang kita cita-citakan. Kalau yang kita cita-citakan hari ini ternyata kok jauh banget begitu ya, maka kita akan menghadapi rasa kecewa, kok saya begini ya, kemudian menghadapi rasa tidak puas karena faktanya kita hari ini masih seperti ini. Tetapi kalau kemudian kita di-challenge dengan kata yang seharusnya saya begini, seharusnya saya begitu, dan seterusnya, itu akan menimbulkan perasaan agitation related emotion. Agitasi related emotion itu berkaitan dengan rasa cemas, takut, terancam, dan seterusnya. Nah, dalam kacamata itu kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam diri kita itu sesungguhnya ada kontinum antara identitas yang sifatnya personal dan identitas yang sosial. Identitas yang personal itu adalah seseorang mendefinisikan dirinya itu berdasarkan atribut-atribut atau sifat
yang membedakan diri kita dengan orang lain dalam hubungannya dengan interpersonal. Jadi ini postulat yang sering digunakan di psikologi, bahwa ada postulat yang disebut sebagai individual differences. Individual differences itu setiap orang itu pasti memiliki perbedaan. Tidak ada orang yang sama persis, tidak ada orang yang sama plek, itu tidak ada. Individual differences itu mengatakan bahwa setiap orang pasti akan berbeda dengan orang lain. Dan inilah yang menjadi dasar bagi identitas personal. Yang kedua, itu ada identitas sosial. Jadi di identitas sosial ini, diri kita itu mendefinisikan diri kita berdasarkan keanggotaannya di dalam kelompok atau atribut yang melekat kita karena kelompok. Anda misalnya yang berasal dari Jawa, maka identitas sosial Anda orang Jawa. Anda yang berasal dari Kalimantan, identitas sosial Anda Kalimantan. Anda yang beragama Islam, maka identitas sosial Anda seorang Muslim. Anda yang beragama Kristen, identitas Anda adalah seorang Kristiani, dan seterusnya. Termasuk misalnya dalam kelompok-kelompok kecil, teman-teman yang hari ini sebagai mahasiswa, identitas sosial Anda adalah mahasiswa UST. Nanti akan diperbandingkan dengan mahasiswa UGM, mahasiswa UNY, mahasiswa UTY, dan seterusnya. Itu identitas yang sifatnya personal. Sehingga ada kontinum, di bagian kiri itu adalah identitas personal, bagian kanan itu adalah identitas sosial. Nah, di dalam identitas itu kemudian kita bisa menyimak ada yang disebut sebagai bentuk dari diri kita. Diri kita itu setidaknya ada 3, itu adalah individual self. Jadi individual self ini diri yang didefinisikan berdasarkan individual differences tadi, berdasarkan ciri yang melekat pada diri kita. Contoh misalnya, saya adalah orang yang bekerja keras, pantang menyerah ketika menghadapi tantangan misalnya. Itu adalah bagaimana cara kita mendefinisikan individual self. Basisnya adalah individual differences. Yang kedua itu adalah relational self. Relational self itu diri yang didefinisikan berdasarkan hubungan dengan orang lain. Nah, diri yang didefinisikan berdasarkan hubungan orang lain ini akan menunjukkan siapa diri kita itu karena ada orang yang dikenal banyak dan kita tahu tentang dia. Sehingga misalnya saya mengatakan, saya ada temannya anaknya Pak Jokowi misalnya. Saya adalah temannya anaknya Pak Presiden misalnya. Itu ingin menunjukkan diri saya bahwa saya kenal Presiden. Kira-kira begitu. Sehingga relational self itu lebih pada upaya untuk mengidentifikasikan dirinya, tapi dengan menggunakan dengan menggunakan identitasnya orang lain. Yang ketiga adalah collective self. Collective self itu tadi di bagian awal saya menyebutkan bahwa diri yang sosial itu ketika kita diletakkan berdasarkan keanggotaan kelompok. Oke. Kemudian di dalam membaca soal konsep diri, hubungan kita dengan orang lain, maka muncul yang disebut sebagai self-esteem. Itu diartikan sebagai evaluasi kita, baik itu positif maupun negatif, tentang diri kita, gitu ya, tentang diri kita. Jadi self-esteem itu penilaian kita tentang diri kita, baik itu berkaitan dengan penilaian-penilaian sifatnya positif maupun penilaian-penilaian yang negatif. Dan ini tentu penilaian ini, self-esteem ini ada di dalam sistem kognitif kita, gitu ya, yang kognitif kita ini kemudian bisa berubah secara konsep. Anda yang misalnya SMP atau SMA gitu ya, tidak mampu untuk berkomunikasi secara verbal secara langsung, kemudian ada satu peristiwa yang menyebabkan Anda harus bicara di depan kelas misalnya, sehingga hari ini misalnya ketika Anda mahasiswa sudah menjadi orang yang berani tampil dan bicara di depan kelas, itu berarti ada perubahan soal self esteem. Oke.
Sampai di sini, teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini?